jadi bahan pertanyaan saya itu, kok itu udah lama masih utuh, masih utuh, masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di Kardan Channel TV. Ya. Sebelum kita mulai di acara Kardan TV ini, sedikitnya saya akan kasih tahu tentang kisah horor tersebut yang pernah diceritakan oleh narasumber kita. Sedikit saja saya akan menceritakan tentang kisah gali kubur. Langsung aja, nggak usah nunggu lama-lama. Kita akan perkenalkan narasumber kita, Mas Didi. Selamat malam Mas Didi, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik. Baik. Gimana perjalanannya dari sono ke sini, macet nggak? Ya, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya, lancar ya. Oke, langsung aja, nggak usah nunggu waktu lama-lama. Mumpung ada narasumber kita yang hadir di sini, lebih jelasnya, lebih panjangin ceritanya. Langsung aja Mas Didi ceritakan ya untuk teman-teman kita. Siap. Oke, terima kasih atas undangannya di channel Kardan TV ya. Ya, Mas Didi. Jadi gini kronologisnya, itu sebetulnya itu ada warga kami meninggal pas hari Jumat tahun 2014. Itu yang meninggal itu orang pertamanya, orang tuanya. Sampai sekarang tahun 2025. Nah, udah di situ anaknya itu seorang guru baru beres dilantik, dia jadi kepala sekolah. Iya. Nggak lama dia meninggal. Nah, udah di situ sebelum dia meninggal itu dia udah pesan sama keluarganya. Oh, udah punya najar ya? Betul. Udah di situ dia udah keluar najar, Nah, di situ bahkan saya juga ada seseorang di pihak keluarga saya suruh gali kubur. Cuman yang jadi bahan pertanyaan saya itu, kok dia gali kubur itu biasanya di tanah kosong. Iya. Yang bikin kaget saya itu pengen disatuin sama orang tuanya. Nah, di situ saya tanya, Bapak perlunya berapa orang untuk gali kubur? Oke. Nggak usah banyak-banyak, Pak. Paling saya perlu 6 orang atau 5 orang. Ya, saya kontaklah sama teman-teman. Nah, udah di situ kami ngontek lah. Ya. Teman, Pak perlunya berapa? Nggak usah banyak-banyak, Pak Ridi, 5 atau 6 orang. Ya, kami alhamdulillah dapatlah orang. Cuman yang jadi bahan pertanyaan saya itu, Kardan ya, Silakan Mas Didi. ya kan, kok pengen disatuin? Biasanya itu satu orang satu liang lahat. Oh, itu yang Mas Didi yang apa ya? Yang dipertanyakan ya, Betul. kenapa harus disatuin gitu Ya, ya? betul. Dari yang udah meninggal itu si ibu itu Iya, sampai ke anaknya ya. betul. Nah, akhirnya Mas Didi setuju. Ya, dibilang setuju enggak setujunya itu karena yang gali kubur itu bukan saya doang. Oke. Nah, udah gitu saya kontaklah teman-teman, ya alhamdulillah pada mau. Pada mau. Ya, bahkan yang di pihak keluarga itu, Pak, masalah ongkos mah Bapak mau berapa? Cuman bagi saya itu ongkos nggak jadi buat inilah ya. Nomor 2 lah. Nah, Nomor itu mah sekian ya. lah ya. Ya, yang penting kita yuk bareng-bareng. Oke. Karena ini najar ya. Ya, karena najar. Dari pihak keluarga Nah. yang diminta ya. Ya, cuman kan kita juga enggak sendiri atau 2 orang atau 3 orang. Saya juga kan mesti nanya sama Ustadz, kata Ustadz boleh, ya kan. Bahkan itu waktu kejadian juga orang tuanya itu waktu meninggal hari Jumat tahun 2014. Udah lama ya. Betul, nyampe sekarang tahun 2025. Itu udah berapa tahun? Nah, oke, berapa tahunnya? Mungkin 8 tahunan ya. Lebih dong. Lebih ya. Ya sekitar 11 tahunan 11 ya. tahun ya. Oke. Betul. Nah, itu yang jadi bahan pertanyaan saya itu, kok itu udah lama masih utuh, masih utuh. Oh, itu jasadnya masih utuh. Masih utuh. Subhanallah ya. Nah, kita dibilang percaya nggak percaya itu ya kembali lagi ke Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, dari situ kami sama teman-teman gali
ya dibilang dalam enggak ya. Ya biasanya kalau gali kubur itu ya kebanyakan pahamnya orang ya, kami rame-rame Menggali ya, menggali gali kubur. 4 orang di atas 2, kita nggak bakalan semua dong, nggak Ya. bakal muat, oke kan. Nah ya dibilang kita percaya atau tidak percayanya karena saya ngalamin begitu saya gali, kok itu orang tuanya masih utuh, Utuh ya, masih utuh. bisa ya. Wallahu alam, Iya. masalah bisa tidak bisanya. Bahkan saya juga bengong, kok ini masih utuh ya dari 2014 sampai sekarang tahun 2020. Kalau Lama itu juga hitungan tahun itu lebih dari 10 tahun. Bahkan yang di atas juga itu orang pada kaget, kok itu masih utuh. Banyak orang yang nggak percaya ya. Ya banyak orang yang nggak percaya. Nah di situ itu adalah seorang ustadz. Oke. Bahkan saya nanya, Pak Ustadz ini gimana? Kata Pak Ustadz ngomong gini, di kalau masih utuh itu udah kamu udah aja, nggak usah diangkat, nggak usah diangkat, nggak usah digeser, nggak usah apa, udah aja gitu. Cuman kan sedikit banyaknya kita yang dibawa kan kita juga ya dibilang takutnya, adalah takutnya. Takut ya. Ya berhubungnya siang kita rame-rame, ya kan? Oh, Ya sebenarnya juga ya dibilang mau nggak mau, ya nama juga orang butuh, iya benar. betul. Iya betul. Nah satu, keduanya di pihak keluarga itu pengen disatuin. Oh, pengen disatuin. Oke. Kok bisa ya, yang saya tanyakan, kok bisa disatuin gitu, Mas Didi? Dari si ibu itu meninggal, terus anaknya meninggal, pengen disatuin gitu. Betul. Yang saya tahu gitu, apa boleh itu disatuin? Ya masalah boleh tidaknya itu kembali lagi, ya makanya juga kalau orang kita kan itu kan kerja serabutan, kita nggak bisa mastiin boleh atau tidaknya. Makanya saya nanya ke seorang ustadz, boleh di? Oh boleh. Boleh karena itu udah ada keluar najar di Najar. pihak keluarga yang meninggal, ya kan? Ya. Cuman yang jadi bahan pertanyaan itu saya baru ngalamin Jasad ya. jasadnya itu masih utuh, Subhanallah ya. masih utuh. Bahkan itu enggak bau, enggak apa, wangi itu wangi di situ. Makanya pas begitu kita ngelihat yang gali kubur, oh ya udah. Itu Mas Didi, ada pihak keluarganya yang dari yang yang meninggal itu, ada pihak keluarganya yang datang gitu nyaksiin? Oh, jadi itu di pihak keluarga itu enggak, cuman ada perwakilan pengurus. Oh, pengurusnya. Nah, pas pengurus datang ke situ, dia sendirian, dia nanya ke saya, Oke. Mas Didi itu udah beres, Pak? Ya dibilang beres mah udah, Pak. Cuman yang jadi bahan pertanyaan saya itu, Pak, ini masih utuh, Pak, orang tuanya. Kan ini yang meninggal itu, yang sekarang ini tinggal, ini anaknya. Kok ini masih utuh? Bahkan itu yang nanya sama saya itu dia juga nggak percaya. Makanya saya tarik biar dia ngelihat, langsung sama dia videoin, terus dia dikirim ke sono ke pihak keluarga itu luka. Nah ada pesan, Pak udah itu dibalut aja pakai tanah. Oh, nah saya pengen tahu nih, semasa hidupnya yang almarhum itu ya, kan jasad ini masih utuh. Yang saya pengen tahu, semasa hidupnya almarhum itu bagaimana ceritanya? Apakah dia rajin sholat ataupun sering baca Al-Quran gitu? Sedangkan ini jarang yang terjadi hal ini. Jasad yang udah lumayan cukup lama ya, dari tahun 2014 sampai 2015 jasadnya itu masih utuh. Itu apakah ada bocoran Mas Didi dari pihak keluarga yang ngomong si almarhum ini tadinya tuh kayak gini loh gitu, rajin sholat, apakah rajin baca Al-Quran, sampai akhirnya kita menyaksikan sendiri jasadnya sampai utuh gitu. Ini kan hal-hal yang benar-benar orang yang belum ada ya, yang kita tahu ya, maksudnya gitu. Jarang yang terjadi kayak gini, makanya kita pengen menggali tentang si almarhum itu gitu. Kenapa bisa, tadinya gimana tuh si almarhum itu? Oh jadi gini, agar dan ya, Iya. Karena apa? Kita nggak tahu masalah riwayat dia. Oh, ya kan? Cuman saya mah tugasnya gali kubur. Cuman yang dialami nama saya itu kok aneh ya, bisa biasanya itu satu liang lahat satu orang biasanya. Cuman baru kali ini saya ngalamin
terkecuali dia nggak ada najar di pihak yang berduka. Oke. Ya berhubung kita ya dibilang mau nggak mau ya mau gimana lagi, Iya. ya kan. Nah udah gitu kita beres di situ, di pihak keluarga pada datang nyaksiin, bahkan saya juga itu sama orang yang yang bersangkutan di keluarga situ, dia bawa kain kafan, kirain dia teh udah kayak tulang belulang, bahkan dia juga nggak percaya bahwa itu masih utuh. Ya dibilang bau enggak, itu mah wangi. Masalah dia rajin sholatnya atau dia sosialnya gimana kan kita juga nggak tahu. Oke, dari pihak keluarga nggak ngasih tahu juga ya? Ya, cuman itu waktu ibu-ibu ya, riungan ibu-ibu tuh Iya. emang dia aktif di pengajian. Oh, pengajian. Dari hari Senin sampai hari Sabtu dia itu aktif sosialnya, ya alhamdulillah. Ya, subhanallah ya. Ya cukup lah gitu kan. Cuman kan ya gimana lagi ya, sebagian orang takut, sebagian ya gitu doang. Itu gardan ya. Oke. Jadi di situ kita udah beres, kita Akhirnya manggil disatuin lah. Ya disatuin. Cuman yang Karena jadi najar ya. Itu ada najar. Nah udah di situ ya kita pada pulang semua. Bahkan yang pihak berduka itu dia mengucapkan ke saya itu banyak-banyak terima kasih. Oke Mas Didi, tadi saya sudah cukup mendengarkan cerita Mas Didi ya. Ya. Yang saya tanyakan sekarang, sesudah Mas Didi menggali kubur udah selesai, ada gak hal-hal yang Mas Didi yang aneh-aneh ataupun yang kayak mistis-mistis gitu yang Mas Didi alami setelah kejadian itu tuh? Pas begitu malam Sabtu itu saya nyium minyak wangi itu, kok beda ya ke badan rasanya. Wangi itu wangi banget agardan tuh. Ya. Nah dari situ dalam hati saya ingat, apa saya waktu siang gak dikubur? Oke. Ya kan, tapi saya belum pernah dengar masa sih orang meninggal bisa nakut-nakutin orang hidup. Ya. Ya kan. Nah dari situ ya saya juga dibilang percaya atau tidak percayanya ya ke satu, karena malam posisinya mau menjelang pagi ya. Iya. Itu jam 2.30, bahkan itu lebih dari jam 2.30 itu. Oke, udah menjelang pagi ya? Iya, menjelang pagi. Nah, di situ teh saya juga aneh. Ini minyak wangi udah bermacam-macam itu. Bukan minyak wangi doang. Kayak kemenyan, terus kayak bau-bau asin apa. Oke, semuanya ya. Ya, semuanya itu. Nah, dari situ kita penasaran. Ini dibilang wanginya kok nggak hilang-hilang, masih nyengat wanginya. Mau ke paginya juga ya kita gelisah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur di situ. Itu lama bau minyak wangi? Bukannya lama lagi itu mah, Masya Allah. Tapi saya berpikirnya ya positif thinking aja, ya kan, yang penting nggak ngeganggu. Oke Mas Didi, yang tadi Mas Didi ceritakan ya, saya ingin bertanya tentang yang Mas Didi lihat di rumah tersebut ya, di rumah Mas Didi intinya gitu. Saya pengen tanya, yang dilihat Mas Didi itu di rumah sosoknya seperti apa? Ke mata itu kayak ada bayangan di depan kaca itu, kayak ada bayangan. Kita ini bayangan apa gitu. Ya di situ juga ngerasa merinding. Kita mau minta tolong siapa? Istri udah tidur. Itu mau menjelang pagi. Gitu. Ya karena kita bukannya keterpaksaan ya. Ya. Ya kita ngeberanikan diri. Oke. Dibukalah gordeng. Ya Allah ya Robi. Apa yang Mas dilihat? Ya itu mah. Ya dibilang pocong apa gimana? Itu di depan mata, persis di depan mata Mas Didi. betul. Di jendela itu. Ya. Apa yang Mas Didi lihat itu? Mas Didi teriak atau gimana itu? Ya mau teriak sama aja bohong, Garda. Mau teriak ke siapa? Oke. Kalau kita teriak tengah malam itu, yang ada orang tidur pada keluar.
ganggu orang tidur. Iya. Di situ ya dibilang ngerasa takut, takut karena kita sendirian loh, ya kan. Nah udah di situ ya sebisa-bisa kita aja Baca doa ya. betul. Di situ kita baca doa ya, istighfar ya, Iya. sebisa-bisa kita aja ya. Ya cuman saya mah yang di pikiran saya itu, masa sih orang meninggal bisa hidup lagi. Masalah takut berani atau tidaknya itu kembali lagi ke diri kita, Agardan. Oke. Situ. Nah udah di situ mau menjelang paginya kita nggak bisa apa, nggak bisa tidur, keinget terus. Nah saya keluar paginya ya, Agardannya paginya ya. Saya biasalah isengnya apa, bukan isengin orang ya, ingatlah ke teman. Oke. Itu siapa yang gali kubur. Nah saya tanya ke teman itu, kamu siang gali kubur ya? Iya Mang Didi. Waktu hari apa? Hari Jumat. Ngerasain nggak waktu malam? Aduh Mas Didi, dibilang ngerasain sih ngerasain. Oh ternyata ngerasain juga hal yang Mas Didi Sama rasakan dia juga ngerasain malam itu. malam itu cuman saya duluan Yang ngelihat. yang lihat. Cuman yang teman Mas Didi itu cuman baru ngerasain hal-hal yang kayak bau-bau Betul gitu ya. itu. Makanya saya juga bingung, masa sih nggak mungkin dong saya doang. Iya. Bahkan saya juga kan ke teman nanya, kamu waktu hari Jumat gali kubur ya? Iya. Ada yang apa yang kamu rasain aneh? Oh ada ya, bau-bau itu mah ada, cuman nggak menampakkan. Dari teman Mas Didi itu. Ya. Nah, selagi sebelum itu, ya teman Mas Didi kan nggak ada yang menampakkan ya, Iya. yang satu itu. Tapi kan yang menggali kubur itu kan ada berempat atau berapa yang 6 orang. 6 orang itu. Dari orang. 6 itu ada nggak yang seperti Mas Didi ngelihat itu? Ya adalah 1 atau 2. Satu atau 2. Nah bahkan itu yang namanya Ustadz, tetangga saya tuh ya, Ustadz Agardan ya. Iya. Dia juga sama ikut ngerasain. Oke. Di situ. Ya. Kita pun ngerasain ya. Ngerasain. Karena apa? Saya mah dalam pikiran saya gini ya, masa sih seorang Ustadz bisa ngerasain hal-hal seperti itu? Ya, tapi segelintiran orang mah ya, Ustadz itu ya ngajinya pintar. Iya, benar. Iya kan? Dia bisa lah, ya kan? Kalau kita mah orang awam, ya kan? Nah di situ Agardan kejadiannya. Makanya Maaf ya. sampai sekarang itu ya sebagian warga ke saya itu ada bilang mandra lah apa. Oh, Itu karena tukang gali kubur ya. tukang gali kubur. Ya, kejadian di situ doang. Tapi di pihak keluarga itu banyak-banyak berterima kasih atas partisipasinya orang yang gali kubur. Mas Didi, Mas bangun Mas. Mas, kenapa Mas? Tim, tolong tim. Tim tolong. Mas bangun Mas. Tolong bangunin. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Bangun. Ustaz, tolong Ustaz. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oke teman-teman, kita tutup aja acara ini. Sekarang Mas Didi juga lagi dibawa sama tim kita ya. Mohon maaf untuk kejadian hal ini. Untuk cerita ini kurang lebihnya poinnya ya, terutama si Mas Didi ini tukang gali kubur telah mengalami hal yang tadi diceritakan tersebut. Ternyata ada penampakan di rumah Mas Didi. Kurang lebih seperti itu. Sebelum kita pamit di acara ini, saya banyak terima kasih. Tetap saja like, komen, dan like
langsung aja di channel Kardan TV.